اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. Hukum kunut dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, doa kunut adalah sunnah. Bahkan disebut sunnah ma'at, itu begitu dekatnya dengan amal-amal fardu sampai hampir kayak fardu. Makanya ab'ad kata ba'd, seperti hampir menjadi bagian yang fardu, tapi bukan fardu. Dalam bahasa lain sunnah yang sangat dianjurkan. Kunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah yang sangat dianjurkan di sholat subuh, setelah sholat subuh, setelah ruku. Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Duanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan, tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong, itu baru lain, gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin, kita kalau tarawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Gitu kan? Jadi semua saya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya ulang. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu dua, Hanafi dan Hambali. Mudah. Hanafi, Hambali tidak berkunut. Sedangkan Maliki dan Syafi'i berkunut. Mudah ingatnya. Ini sama ini. Ingat aja lambang metal. Hanafi, Hambali tidak berkunut. Syafi'i dengan Maliki berkunut. Nah, datanglah orang menjumpai Imam Hambali. Hai Imam Hambali, ya, saya ikut engkau, tidak ada kunut subuh. Oke, tak masalah. Bagaimana kalau saya sholat di masjid, imamnya bermazhab Syafi'i? Dia mau ngetes, kira-kira apa jawaban Hambali? Saya ikut engkau, tidak ada kunut subuh. Oke. Bagaimana kalau saya sholat di masjid, imamnya baca kunut subuh? Apa jawaban Imam Hambali? Angkat tanganmu dan ucapkan amin. Itu zaman Imam Hambali, meninggal tahun 204 Hijrah. Hari berganti musim, hari berganti musim, hari berganti musim, hari berganti musim. Zaman sekarang ada ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin, mazhabnya Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, saya ikut engkau, mazhab Hambali, tidak berkunut. Oke. Bagaimana kalau saya kembali ke negeri saya, di kampung itu mereka bermazhab Syafi'i dan sholat subuhnya berkunut? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Kalau imammu berkunut, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Sama jawaban ulama dulu dengan ulama sekarang. Lalu kalau terjadi begini, imam baca kunut, dia tidak, saya tak tahu ini tak dari mana mazhabnya.
Dan sudah sebutkan mazhab Hambali yang tak berkunut pun tetap mengucapkan Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan dilawan. Ini lawannya. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Imam diangkat bukan untuk. Idza qanatal imamu faqanata, kata Imam Ibnu Taimiyah. Kalau imammu berkunut, ikutlah kau berkunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imammu tak berkunut, jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Yang paling enak jadi makmum. Saya kalau jadi makmum di mana masuk saya masjid berkunut, saya ikut kunut. Kalau imamnya tak berkunut, dia tak berkunut. Kalau masjidnya tak sholat, ya kita sholat. Jangan tak sholat. Kamu tak sholat subuh tadi? Enggak. Kenapa? Kosong masjid itu jadi aku tidur. Ya, betul. Ini khilaf yang tidak boleh kita ingkari. Artinya kita hanya boleh menjelaskan pendapat ini yang benar, pendapat kamu salah, namun tidak boleh pada tingkatan mencela, menjatuhkan, merendahkan, apalagi menyesatkan, apalagi mengatakan ahlul bid'ah gara-gara perkara-perkara tersebut. Bagaimana kita mengetahui pendapat ini merupakan masalah khilaf yang ijtihadiyah? Kita katakan kita kembali kepada buku-buku ahli fikih. Kita cek buku-buku ahli fikih tersebut, apakah masalah ini ternyata memang masalah khilaf sejak dahulu dan khilafnya kuat? Ya. Kalau ternyata khilafnya kuat, benar-benar ijtihadiyah, maka tidak boleh kita menyesat-nyesatkan orang gara-gara masalah ini. Contohnya seperti masalah yang banyak dilakukan di masyarakat di Malaysia dan juga Indonesia, seperti contohnya masalah kunut subuh. Kunut subuh adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunahkannya kunut subuh, sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Maka kita boleh berhak kita untuk menjelaskan bahwasanya ini pendapat tidak kuat, ya, meskipun dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, namun ini pendapat yang kuat, kunut subuh tidak ada. Kenapa? Karena dalilnya lemah. Cuma sampai tahapan itu, tidak boleh kemudian kita mengatakan sesat, bodoh kunut subuh, ngawur, tidak boleh seperti itu. Haram. Manhaj Ahlussunnah mengatakan tidak boleh seperti itu. Oleh karenanya perhatikan bagaimana Imam Ahmad yang menyatakan tidak sunnah kunut subuh, dia menyatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut ikut kunut subuh. Ini fatwa mungkin asing, namun antum harus tahu, ya, bahwasanya Imam Ahmad yang beliau menyatakan kunut subuh tidak dianjurkan, menyelisihi gurunya Imam Syafi'i, dia menyatakan barang siapa yang sholat di belakang orang yang kunut ikut kunut subuh. Kenapa? Ini masalah khilafiyah dan antum posisinya sebagai makmum maka ikut imam pada masalah-masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya sholat asarnya 5 rakaat, ya jangan diikuti. Ini masalah jelas, tidak boleh. Sekarang masalah kunut subuh masalah ijtihadiyah, dan ini berat terkadang bagi sebagian kita yang terbiasa menyelisih imam, menyangka kunut subuh itu bid'ah. Maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian. Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Cuma dia mengatakan tidak sunnah, bahwasanya yang sholat di belakangnya silakan mengikuti. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengingkari kunut subuh, artinya beliau tidak menerima kunut subuh. Kunut subuh menurut beliau tidak sunnah. Tetapi beliau sendiri menyuruh orang untuk ikut kunut subuh di belakang imam yang kunut kalau posisi dia sebagai makmum. Demikian juga ini fatwanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Dia mengatakan bahwasanya orang yang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh maka dia juga ikut kunut subuh. Yang kita sedihkan memang timbul dari dua belah pihak yang tidak paham. Dari pihak yang tidak mau kunut subuh dan dari pihak yang kunut subuh. Dari pihak yang kunut subuh menganggap kunut subuh seakan-akan kewajiban sholat. Kalau tidak kunut subuh seakan-akan sholatnya tidak sah, kurang. Dan ini juga salah. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan wajib. Paling maksimal hukum kunut subuh hanyalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sementara kita dapatkan sebagian orang Indonesia, nggak tahu di Malaysia ya, kalau imamnya tidak kunut subuh dia tidak mau sholat di situ. Bahkan kalau imamnya tidak kunut subuh dia sholat ulang. Bahkan imamnya kalau tidak kunut subuh dia bilang subhanallah, subhanallah. Imam juga bingung, Pak. Seakan-akan suatu perkara yang apa? Yang wajib. Ini pun keliru. Orang seperti ini biasanya berubah kalau sudah hajian.
Kalau sudah pergi haji dilihat Syekh Sudais tidak kunut subuh, bingung dia. Dia mau bilang subhanallah tidak kedengaran, terlalu jauh. Bingung bagaimana coba? Apakah jutaan orang sholat tidak sah semua? Apakah jutaan orang semua sholat tidak sah di belakang Imam Syekh Sudais yang tidak kunut subuh? Dan ada yang nekat, imamnya tidak kunut subuh, dia kunut subuh sendiri. Ini salah seperti ini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Oleh karena saya mengatakan salah dari dua pihak. Pihak pertama, orang yang kunut subuh, kita bilang silakan kalau kau kunut subuh, kau yakini mazhab Syafi'i, kita hargai. Namun menurut saya kau hargai juga pendapat saya. Pendapat saya bahwasanya tidak sunnah. Kalau kau silakan. Bahkan di antara penghargaan saya yang mengatakan tidak sunnah, saya kalau jadi makmum di belakang engkau, saya juga ikut kunut sebagai bentuk penghargaan saya kepada masalah ini. Sebaliknya juga dari pihak yang lain yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, maka menjadikan orang yang kunut subuh seakan-akan solatnya rendah, solatnya hina, tidak solat itu tidak benar, sama. Mengatakan orang tersebut ahlul bid'ah, ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Taib, Anda berbicara hukum, berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum, itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja, itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misal, hukum tentang bismillah, itu bisa dibaca 4 cara dalam sholat. Seperti saya terangkan tadi malam. Bisa dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Tapi sikap kita terhadap itu memilih salah satu. Itu sikapnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama. Karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah agak banyak ini, ya, menyampaikan bahwa ya Muhammad ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam, semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bi'r Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Ya, jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Ya. Jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan Allahumma adzib fulan. Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Keda, Bani Keda, Bani Keda. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu.
Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini nggak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa taala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan nggak ada umat nanti sampai kiamat deh, karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Taib. Ini bukan Nabi salah, bukan nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah, tolong laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan, ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya, di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan itu dalam salat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempraktikkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktikkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan tiga kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut, selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan, Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktikkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktikkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita, karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini, ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal.
Masya Allah Pak. Imam Syafi'i kunut. Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafaddal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah. Beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama soleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai.